Langsung aja ya saya jelaskan entity relationship diagram. Relationship, kalau kita berbicara masalah relationship itu relationship antara aku dan kamu gitu kan ya, hubungan antara aku dan kamu ya. Ya bisa dianalogikan seperti itu ya, relationship antara satu tabel yang A dan relation dengan tabel yang lainnya, bisa dianalogikan seperti itu. Kemudian apa sih ERD itu? Nah, seperti itu kan ya. Kenapa kok kita perlu bikin IRD? Tadi udah dijelaskan ya. Ngapain kok kita nggak langsung aja build langsung? Kan bisa aja kan langsung dari PHP Maya Admin terus kita create tabel, buat tabel A, B, C, kemudian kita koneksikan seperti itu. Ya bisa, kalian bisa seperti itu. Tapi itu ibarat kalian seperti apa? Membangun rumah, tapi nggak ada planningnya seperti itu. Misalkan itu seperti kalian mau bangun rumah, tinggal datangin tukang aja, terus tukangnya disuruh silakan bangun rumah ini, wes terserah desainnya, terserah kalian seperti itu. Tukang itu bagusnya buat bangun fisiknya rumah itu aja, tapi masalah desain itu biasanya kan kalau tukang kan ada ini harus misalkan saya harus bikin kamar ukuran sekian sampai sekian, tinggi temboknya sekian dan seterusnya seperti itu. Itu kan emang harus ada planning tersendiri. Nah, itu harus ada orang yang desain tersendiri untuk bikin itu, bukan si tukangnya, tapi kalau dalam hal rumah berarti arsitekturnya seperti itu kan ya, arsiteknya seperti itu. Nah, di sini yang bagian desain untuk database kita sebut dengan database designer seperti itu. Apa yang dikerjakan database designer seperti itu kan? Database designer otomatis kita akan ngecek dulu. Saya mau bikin rumah model apa sih? Seperti itu. Misalkan kalau kita ibaratkan seperti ini, saya mau bikin sistem informasi atau saya mau build aplikasi apa sih? Dia cek dulu. Requirement dari klien itu aplikasi apa? Misalkan JTI ya, jurusan TI, informatika di Polinema, dia ingin bikin atau membuat sistem informasi untuk KRS, misalkan seperti itu ya, penjadwalan perkuliahan seperti itu. Berarti saya ingin membuat sistem informasi penjadwalan perkuliahan, kira-kira objeknya apa aja yang dibutuhkan, seperti itu kan. Kalau penjadwalan perkuliahan berarti nanti kita butuh nanti apa? Ada mahasiswanya. Ini harus saya sediakan satu, ini kosong. Saya butuh ada mahasiswa, ya kan? Mahasiswa, terus nanti ada dosennya. Nanti juga ada apa? Kuliahnya ya. Kuliah itu maksudnya mata kuliah seperti ini. Ini tadi studi kasusnya misalkan sistem informasi penjadwalan kuliah. Nah, ini teman-teman hal yang harus diperhatikan saat mau mendesain database itu. Kalian harus lihat, kalau kemarin kita bicara masalah objek, kita bicara masalah entitas, itu disebut entitas. Entitasnya apa aja, objek-objek yang terlibat di situ apa aja, seperti itu. Saya mau bikin sistem informasi penjadwalan kuliah, ya, objek-objek di situ apa saja? Pasti otomatis ya ada mahasiswanya, ada dosen yang mengajar, ada mata kuliah yang diajar, apalagi ya ada kelas ya. Mata kuliah ini di kelas apa? Misalkan kalau kalian online, otomatis kelas nanti diinterpretasikan dengan ruang Zoom. Ruang Zoom kan setiap kelas beda-beda, diinterpretasikan dengan kelas seperti itu. Terus ada lagi nanti apalagi yang belum, mahasiswa, dosen, mata kuliah, kelas, jamnya ya, di tabel mata kuliah otomatis nanti ada jamnya, berapa jamnya di situ dan seterusnya, dan macam-macam. Nah, itu kita harus planning objek yang terlibat di situ apa aja, seperti itu. Terus nanti kita juga harus planning hubungan ya, hubungan antara mahasiswa sama dosen itu apa, dosen dengan mata kuliah apa, kelas itu hubungannya dengan apa aja dengan si dosen, mahasiswa, dan mata kuliah, seperti itu. Itu disebut relation, seperti itu. Mahasiswa, dosen, kuliah, kelas, mata kuliah, dan kelas itu disebut objek atau dikenal dengan istilah entitas, seperti itu. Skip dulu.
kita ke pengertian secara umum atau fungsi aja dulu, fungsi ERD secara umum dulu. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, ERD merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antara relasi. Kalau dibaca beberapa kali akan paham ya, ini kalimatnya seperti ini ya. Jadi diagram, yaitu model ya, model atau diagram. Intinya kita membuat suatu model, diinterpretasikan modelnya itu, misalkan kalau model kan kita bisa jelaskan dengan diagram, kita bisa jelaskan dengan misalkan kita bisa pakai grafik yang lainnya. Di sini dijelaskan dengan diagram. Diagram untuk menjelaskan model hubungan antara entitas A dan entitas B ya di suatu database. Diagram ini disebut dengan ERD, Entity Relationship Diagram, seperti itu. Nah, di dalam ERD itu nanti ada beberapa simbol, teman-teman. Kalau udah baca, itu intinya cuma ada 3 di sini. 3 simbol ya. 3 itu nanti ada entitas, atribut, sama relationship, seperti itu. Kalau entitas ya, entitas itu objek ya. Contohnya misalkan tadi kalau studi kasusnya KRS berarti mahasiswa, dosen, kelas, mata kuliah, dan seterusnya. Disebut entitas, objek yang ada di situ. Objek yang ada di situ itu nantinya akan jadi tabel kalau pas waktu kalian implementasikan di TBMS kalian atau SAMPP. Di situ jadi tabel entitasnya. Entitas itu simbolnya adalah apa ini? Persegi panjang seperti ini. Nah, nanti di setiap entitas ya, itu nanti ada atribut. Atribut simbolnya adalah lonjong seperti ini, oval gitu ya. Terus relationship itu simbolnya adalah belah ketupat seperti ini. Ini seperti kalau kalian di semester 1 kemarin udah belajar masalah flowchart ya. Flowchart kan ada start, finish, ada proses, ada decision, ada seperti itu kan kalau flowchart mata kuliah apa ya itu ya, Respro atau apa. Sebenarnya diagram-diagram di dalam IT itu ada banyak, Rek. Nanti ini ada IRD. Ya, flowchart itu menggambarkan secara umum ya flow atau alur programming kalian seperti apa. Kalau IRD berarti menggambarkan hubungan antara data itu seperti apa. Nanti misalkan kalau sudah tambah semester lagi atau mungkin di semester ini udah belajar masalah RPL, misalkan di situ nanti kalian dikenalkan banyak diagram, ada use case diagram, ada macam-macam diagram di situ. Nah, ini salah satunya adalah IRD, diimplementasikan untuk database. Kita ambil contoh entity. Entity tadi, kita ambil satu dulu ya. Misalkan tadi saya punya mahasiswa. Oh, ini dulu, kembali ke sini dulu. Saya punya entitas mahasiswa. Menggambarkan objek mahasiswa kalau di tabel entitas, di tabel ERD ya wis kayak gini. Mahasiswa berarti ini ada nama objeknya. Ini disebut adalah NO atau nama objek ya. Kemudian ya kalau keseluruhan ini ada nama objek, ada simbolnya ini ya entitas. Entitas. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kalian tadi belajar atribut kan ya, tadi ada atribut. Atribut digambarkan dengan lonjong seperti ini. Jadi misalkan mahasiswa itu data yang melekat apa saja. Kalau kemarin kalian sebagai penduduk ya, penduduk Indonesia seperti itu di data KTP kan ada nomor KTP, nama, terus macam-macam ya di situ. Kalau mahasiswa, data yang melekat di kita yang paling inti adalah contohnya kita ada data NIM, nomor induk mahasiswa. Terus nanti kita ada data nama kita ya. Terus apalagi jenis kelamin. Ada lagi nanti alamat. Ada lagi jurusan ya. Dia jurusan mana? Jurusan apa? Jurusan TI, jurusan elektro, jurusan akuntansi dan seterusnya. Ada lagi selain jurusan nanti dia ada di departemen apa.
Ya kan membedakan jurusan sama departemen, jurusan ada di bawahnya departemen. Misalkan kalau kalian di fakultas di universitas yang pada umumnya biasanya ada fakultas seperti itu kan, fakultas misalkan fakultas ilmu komputer, di bawahnya ada jurusan TI, jurusan jaringan, jurusan sistem informasi dan seterusnya. Kalau di Polinema berarti dia ada di jurusan TI, kalau kalian di jurusan TI. Terus di bawahnya jurusan, kalau Polinema kan kayak gini kan, ada jurusan, di bawahnya jurusan itu nanti ada prodi. Prodinya itu nanti ada D3 sama D4 seperti itu. Objek, entitas, jurusan seperti itu. Terus NIM nama, jenis kelamin, jurusan, departemen apalagi ya, Rek? Tanggal lahir ya, tempat tanggal lahir dan seterusnya. Nah, ini loh yang disebut dengan atribut. Nanti kalau digambarkan di IRD itu otomatis kasih gambar lonjong-lonjong seperti ini atau oval. Terus Bu, gambarkannya gimana? Tunggu dulu, habis ini. Itu tadi atribut, kemudian relationship. Nah, ini. Kalau kalian lihat ya di yang pegawai miliki tanggungan, nah yang ini Rek. Sebentar. Nah, yang ini adalah relationship, hubungan. Kalau saya tadi di awal perkuliahan menjelaskan, oh relationship antara aku dan kamu, seperti itu kan. Ini hubungan antara si tabel A dan si tabel B, seperti itu. Di sini dilambangkan dengan belah, apa ini? Belah ketupat ya. Belah ketupat seperti ini. Ini adalah entitas, gambarkannya entitas seperti ini. Ini adalah atribut, ini ada relationship, seperti itu. Jadi entitas pegawai, ya objek si pegawai itu dia memiliki atribut NIM, nama, seperti itu, dan seterusnya. Misalkan mau ditambah yang lainnya bisa. Terus entitas tanggungan dia memiliki atribut nama, status, seperti itu. Makanya di dalam relationship di sini itu dituliskan memiliki. Ini bisa pakai kata apa aja. Misalkan ada dosen, ininya mahasiswa, seperti itu. Itu bisa dosen mengajar mahasiswa. Jadi mengajar seperti itu juga bisa. Terus mana tadi? Itu tadi ada 3, udah dijelaskan, entity udah, atribut udah, relationship udah. Simbolnya, gambaran umumnya udah. Sekarang kita coba ke yang lebih dalam dulu, ke entity dulu di sini. Entity itu macamnya ada banyak, teman-teman. Jadi entity itu ada strong entity sama weak entity, seperti itu. Strong entity sama weak entity. Ya seperti misalkan kalau kalian apa ya? Enggak sih ya, kalau disampelkan sama relationship yang hubungan pacaran ada strong yang hubungannya yang kuat, ada hubungannya yang lemah. Kalau yang lemah berarti dia mudah putus, seperti itu. Ya, enggak seperti itu juga. Kita coba strong entity seperti ini. Jadi kalau strong entity itu entitas yang dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada entitas yang lainnya. Contohnya, misalkan di sini mahasiswa. Kemudian kalau weak entity, dia bergantung pada strong entity. Misalkan orang tua. Nah, kenapa kok orang tua itu weak entity? Seperti itu. Kenapa Rek kok orang tua weak entity? Dan kenapa kok mahasiswa itu strong entitas? Bukankah malah kita yang bergantung pada orang tua, mahasiswa yang bergantung pada orang tua, atau orang tua yang bergantung pada mahasiswa? Coba kalian baca strong entitas ini
weak entitas ini. Nah, terus ke sini. Diimplementasikan ke contoh yang ini. Ini kan pegawai memiliki tanggungan. Berarti kalau yang ini kan ada mahasiswa, ya kan, miliki orang tua, seperti itu. Kenapa kok orang tuanya itu weak entity? Seperti itu. Kenapa mahasiswanya strong entity? Berarti dia bisa berdiri sendiri. Misalkan saya nggak kasih itu entitas orang tua, itu masih bisa. Kenapa kok seperti itu? Ada yang bisa bantu mungkin? Coba yang ini dulu aja deh. Kenapa kok ada pegawai memiliki tanggungan? Kenapa kok ini apa tadi? Ini weak entity. Ini adalah strong entity. Kita coba carikan contoh yang lain sambil teman-teman mencoba mendalami ini. Oh ya, connection-nya tadi dimatikan ya. Oh, iya. Strong entity. Oh, bahasa Indonesia aja. Entitas, kuat, dan lemah. Ini contoh yang lainnya. Nah, ini ada entitas lemah, ada entitas kuat. Kalau entitas lemah diinget-inget ya, nanti gambarnya adalah ada double garisnya seperti itu. Tapi kalau entitas kuat gambarnya kotaannya ya itu satu aja garisnya seperti itu. Yang bedakan adalah kalau entitas kuat dia berdiri sendiri, dia tidak tergantung dengan entitas lain. Contohnya tadi kalau mahasiswa, dia berdiri sendiri. Tetapi kenapa kok orang tua itu dijadikan entitas lemah? Misalkan tadi kita membangun database apa tadi penjadwalan. Nah, di situ yang harus ada itu kan mahasiswa kan. Ya di database penjualan seperti yang saya jelaskan tadi kan ada mahasiswa, dosen, kemudian mata kuliah dan seterusnya. Yang harus ada di situ kan emang mahasiswa. Sedangkan misalkan kalau kita kasih orang tua data orang tuanya mahasiswa itu perlu nggak sih untuk di sistem informasi yang tadi? Kalau dibikin perlu, iya bisa, perlu. Biar kita tahu dia orang tuanya siapa, seperti itu kan. Misalkan kalau nilainya buruk, kita bisa langsung menghubungi orang tua. Tapi misalkan kalau dia dihilangkan si data orang tua itu kira-kira masih bisa jalan nggak sistemnya? Masih bisa jalan nggak penjadwalan? Apakah penjadwalan kuliah kita itu butuh data orang tua? Harus butuh data orang tua, seperti itu kan? Harus, ada harusnya. Kan nggak harus. Misalkan kalau nggak saya kasih data orang tua, masih bisa jalan nggak perkuliahan itu? Masih bisa, seperti itu. Nah, itu namanya weak entity. Terus, nah orang tua itu kan otomatis harus ada entitasnya si mahasiswa. Jadi misalkan kalau nggak ada mahasiswa, otomatis dia nggak akan ada data, nggak akan ada informasi tentang orang tua. Seperti itu. Jadi misalkan kalau si mahasiswa data mahasiswanya dihilangkan, data orang tua kan juga emang nggak ada karena dia si orang tua bergantung dengan mahasiswa. Maksudnya mahasiswa dengan NIM misalkan 111, terus nama orang tuanya siapa saja. Itu kan referensinya itu dari data yang mahasiswa, NIM mahasiswa seperti itu.
Jadi entitas atau objek untuk si orang tua, untuk data orang tua itu emang harus tergantung pada mahasiswa. Kalau misalkan data mahasiswa itu nggak ada, misalkan mahasiswa itu di delete gitu ya, satu di delete, nanti data orang tuanya juga akan ikutan ke delete untuk mahasiswa yang bersangkutan itu, seperti itu. Weak entity, strong entity. Terus jadi entity objek yang mewakili suatu yang nyata dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Udah dijelaskan. Nanti misalkan kalau kurang paham dibaca lagi, intinya di situ objek. Strong entitas yang ini, weak entitas yang ini. Udah dijelaskan tadi. Nah, ini entitas pegawai, ini nama ya atributnya memiliki tanggungan. Nah, kenapa kok ini weak entitas? Kenapa kok seperti ini? Misalkan kalau nggak ada data pegawai di sini, otomatis juga nggak ada data tanggungan di sini. Tanggungan ini bergantung pada si nama pegawainya siapa. Jadi seperti yang orang tua tadi ya, orang tua X itu punyanya si anak dengan NIM 1 misalkan. Setiap NIM yang berbeda itu pasti orang tuanya juga akan berbeda juga, seperti itu. Tapi data orang tua itu tergantung pada data si mahasiswa. Sama seperti tanggungan, jadi setiap pegawai itu nanti ada yang memiliki tanggungan, juga ada yang nggak punya tanggungan. Misalkan ada setiap tanggung, misalkan semuanya punya tanggungan, misalkan seperti itu ya. Punya istri atau punya anak, seperti itu kan, tanggungan. Nah, di situ setiap tanggungan yang ada di sini itu nilainya juga akan merujuk ke NIP pegawai yang ada di sini. Seperti itu. Jadi ini juga nantinya akan beda-beda tergantung. Jadi ini misalkan kalau dibuat database ya, dibuat tabel, itu nanti ada pegawai ID di sini. Ini ya, misalkan di sini ada NIP ya. NIP itu kan kalau dia, saya kebiasaan pakai yang satunya. Sebentar. Harus pindah ke sini dulu. Itu ada NIP. Nah, NIP yang ini kan adalah berarti primary key-nya dia. Primary key itu adalah sesuatu yang menggambarkan yang paling unik dari objek itu, dari entitas itu. Misalkan kalau pegawai, yang bisa mengidentifikasi pegawai itu adalah si A, si B, itu kan sebenarnya bukan dari namanya aja. Misalkan namanya dia adalah Maimunah gitu kan. Maimunah kan banyak nama. Si Maimunah di misalkan dalam satu perusahaan itu kan ada banyak. Misalkan kayak saya misalkan namanya Anissa gitu. Nama Anissa kan banyak di satu perusahaan seperti itu. Jadi nama itu nggak bisa digunakan sebagai primary key karena dia nilainya 1 tapi masih ada nggak unik, jadi bisa dipakai untuk beberapa orang. Makanya di sini NIP itu sebagai primary key yang mengidentifikasikan keunikan suatu entitas tadi. Entitas tadi adalah pegawai, dia pakai NIP. Pegawai 1, 2, 3, NIP-nya pasti beda-beda. Mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3, NIM-nya pasti beda-beda. Setiap NIM itu dibedakan setiap mahasiswa, nggak pernah ada yang sama. Seperti itu. Bu, kalau sama gimana? Otomatis ya nggak mungkin sama. Itu berarti kesalahan sistem. Kalau misalkan NIM kamu sama, satunya pinter banget, satunya lalalele, maksud lalalele itu nggak bisa sama sekali seperti itu. Terus NIM-nya sama. Saat dosen memberi nilai, nah itu kan pastinya bisa terjadi apa? Crash kan di situ. Ini nilainya yang siapa? Jadi nggak bisa. Jadi primary key itu nanti ada unik, nanti akan dijelaskan lagi ya. Terus datanya nggak boleh kosong, nol itu nggak boleh kosong, harus unik, nggak boleh nol. Terus apalagi? Udah itu dulu, masih unik nggak boleh nol. NIM itu adalah primary key. Jadi misalkan kalau ini nanti dibikin tabel, itu nanti di yang tanggungan yang ini, itu nanti kita harus menyertakan NIP. Jadi NIP ini
Terus kalau di sini nama ya, nama anak, namanya, terus sama status. Misalkan di sini nama ini misalkan adalah istri, nama istrinya siapa. NIP 1, nama istrinya misalkan A. NIP 2, nama istrinya B. NIP 3, nama istrinya C. Seperti itu. Nama yang ini, ya, nama sama status itu tergantung sama NIP yang ini. Makanya dia adalah entitas lemah. Data yang tanggungan ini itu tergantung sama data si pegawai yang ini, data yang pegawai ini. Ya kan? Jadi pegawai disebut entitas kuat, sedangkan tanggungan disebut entitas lemah. Kenapa? Karena dia nggak bisa berdiri sendiri. Tiba-tiba pegawainya hilang gitu aja ya. Terus tiba-tiba muncul tanggungan, nggak bisa. Nah, ini tanggungannya punya pegawainya, punya siapa? Seperti itu kan. Kalau di perusahaan tiba-tiba ada data istri gitu kan. Data istri itu tanggungan dari pegawai ya misalkan. Data istri, nah ini istrinya siapa kan nggak ngerti. Nggak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau weak entity itu harus nempel gitu kan ke strong entity. Seperti itu. Contoh. Ini contoh entitas karyawan, nomor, nama, KTP, tanggal lahir, jenis kelamin, status. Nah, ini yang sama ya seperti tadi, ini adalah atribut, kemudian ini adalah entitas, seperti itu. Atributnya Bu, kita bisa kasih terserah nggak? Bisa, diberi terserah, bisa. Terserah kalian atributnya mau apa aja, semakin kalian, misalkan karyawan gitu ya, saya mau nambahin atribut yang lain atau saya mau mengurangi dari atribut di sini, itu terserah desainernya. Akan tetapi atribut yang di sini diharapkan selengkap-lengkapnya dan mewakili sistem di situ. Jadi misalkan kalau saya punya pingin search data karyawan dengan NIP 111 seperti itu. Berarti kalau saya ingin mendapatkan info profil karyawan kan saya harus tahu namanya, saya harus tahu alamatnya ya, paling enggak tanggal lahir, jenis kelamin, dia masih lajang atau enggak gitu kan. Ini buat yang cari-cari jodoh mungkin ya, statusnya lajang atau enggak. Terus ada nomor HP seperti itu. Paling enggak kan harus ada data yang seperti ini. Nah, ini tergantung kalian. Si desainernya mau sampai sedalam apa, membuat atribut sampai selengkap apa. Misalkan mau diberi nomor KTP sama nama aja, bisa nggak? Di sistemnya masih jalan nggak? Ya jalan. Kalian mau bikin tabel gitu kan, di data karyawannya cuma kalian kasih nomor KTP sama nama. Ya jalan, misalkan tapi pas waktu kalian bikin website gitu ya, terus ada menu search pencarian karyawan. Yang muncul di situ pasti cuma ada nomor KTP sama nama aja. Apakah itu sudah bisa dikatakan lengkap untuk mencari info seorang karyawan? Nah, di situ perlu kalian pikirkan lagi sampai sedalam mana atributnya. Next, contoh entitas mobil. Ya wis atributnya seperti ini ya. Saya punya objek mobil, terus di mobil itu ada apa aja yang paling mengidentifikasikan mobil. Di situ kan pasti ada nomor mesin, ada nomor plat, model, dan seterusnya. Di sini yang dikasih bintang itu adalah primary key-nya. Nomor mesin setiap mobil kan beda-beda. Tahun pembuatan, warna, dan seterusnya. Atribut adalah, sekarang atribut ya, yang tadi, setiap entitas pasti punya elemen yang disebut atribut. Atribut dia berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas. Intinya di situ ada entitas, mendeskripsikan karakteristiknya pakai apa? Pakai atribut. Next. Di sini ada atribut, ya. Ada 5 atribut di sini. Terus nanti pas waktu di mapping ke database itu nanti caranya juga akan beda-beda ya, gimana caranya membuat database dengan atribut yang multi value, dengan atribut yang komposit dan seterusnya, itu nanti akan beda-beda. Di sini kita belajar simbolnya dulu. Contohnya adalah pertama atribut key atau kata kunci. Di situ kalau kata kunci otomatis harus unik gitu kan.
Kalau kita bicara unik, biasanya kita membahasnya tentang yang ID kita, identification number. Entah NIM kah, entah NIK kah, atau NIP kah, atau macam-macam. Nomor peserta itu kan juga unik. Nomor peserta SMP, PTN, dan seterusnya itu kan unik. Itu disebut atribut key. Sesuatu yang unik, yang bisa digunakan untuk menjadi primary key. Seperti itu, atribut key. Terus yang selanjutnya adalah atribut yang bernilai tunggal. Misalkan nama, harga, status, ya namanya kan cuma itu aja, harga satu barang itu aja. Statusnya kalau enggak single, married, atau apa, seperti itu. Itu disebut atribut simple. Terus atribut multi-value, nanti ada atribut multi-value. Jadi saya misalkan, ya multi value berarti misalkan ada A, dia kan hobinya macam-macam, hobi membaca, hobi bermain musik, hobi main game, hobi apa, hobi mainin temen ya, hobi usil, macam-macam hobinya, multi value seperti itu disebut atribut multi value. Misalkan lagi B, dia punya gelar. Gelar kan biasanya kan setelah kita lulus D4, D3 atau S1. Dia misalkan punya gelarnya di sini, misalkan kita ambil contoh S1 ya, sarjana. Dia punya gelarnya Eskom. Terus dia ambil lagi S2, dia gelarnya MSc, Magister of Science. Terus ini satu individu B ya. Terus dia ambil lagi S3, gelarnya apa? Doktor. Nanti dia ambil lagi atau misalkan ambil jenjang profesor, bisa doktor atau nanti bisa PhD seperti itu. Ambil lagi dia gelar, gitu kan? Udah banyak ini, udah banyak gelarnya, udah berjejer. Ambil lagi gelar yang terakhir apa? Biasanya kalau orang sudah meninggal ya Pak, ALM gitu kan. Udah kalau udah habis ya, habis masa hidup kita, gelar yang ini hilang semua, jadinya gelarnya tinggal ini. Intinya di sini adalah ada satu gelar gitu kan, ada satu orang tapi dia punya banyak gelar. Ada satu entitas dia punya banyak gelar di situ. Ada atribut itu namanya komposit, multi value. Terus selanjutnya adalah komposit. Atribut yang masih dapat diuraikan lagi, misal alamat, korban, waktu. Kemudian nanti ada atribut derivatif, atribut yang dihasilkan dari turunan. Next aja, karena udah saya coret-coret di situ. Oke, sebentar. Banyak sekali ininya. Atribut key di sini. Atribut kata kunci. Contohnya ini ya, kalau atribut kata kunci itu pasti atribut kan pakai lonjong seperti ini kan. Kalau key atau kata kunci itu pasti dikasih garis bawah di bawahnya, stripe. Jadi misalkan ID pegawai, terus NIM, misalkan NIM, dikasih garis bawah ke sini. Terus NIK, misalkan ya, ada garis bawahnya. Jadi misalkan kalau kalian bikin IRD, sesuatu yang apa ya, calon primary key atau dia atribut key itu harus dikasih garis bawah seperti ini, jangan lupa. Di situ nanti untuk untuk memudahkan kalian dalam mappingnya nanti ke tabel seperti itu. Jadi misalkan kalau NIM, NIK, ID pegawai itu nanti kandidatnya adalah primary key. Misalnya kan kalian kasih kata kunci seperti itu. Terus itu atribut key, atribut simple seperti ini. Nama, kualitas, harga, simple kan satu aja namanya. Multi value seperti ini gambarnya. Atribut simple gambarnya lonjong gini aja ya. Atribut key lonjong ada garis bawahnya seperti ini. Terus yang ini adalah simple seperti yang tadi. Kalau multi value karena multi ya, lingkarannya 22.
sedikit gendut. Nah, kayak gini. Double 2, multi value itu diingat-ingat aja ya pas waktu menggambarkannya. Kalau multi value otomatis karena multi dia lingkarannya double 2, pendidikan tinggi. Contohnya seperti itu. Terus atribut multi value, oke. Atribut komposit sekarang. Atribut komposit itu, nah ini. Jadi itu misalkan kalau kalian daftar ke Facebook gitu ya, Facebook, Instagram, atau mungkin TikTok, saya belum pernah daftar itu. Di situ kan ada inputan nama, misalkan. Di situ kan pasti ada, masukkan nama depan Anda gitu kan. Nama depan, nama tengah, sama nama belakang. Kan di sini nama itu komposit. Kenapa kok komposit? Karena dia terdiri dari beberapa bagian. Ada nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Contohnya tadi, misalkan pengertiannya komposit tadi. Skip dulu biar nggak banyak oret-oretnya. Atribut yang masih dapat diuraikan lagi. Nama contohnya. Nama kan bisa dipisah-pisah lagi. Nama depan, nama tengah, nama belakang. Seperti itu. Terus alamat. Alamat kan masih bisa dipisah-pisah lagi. Alamat itu nanti ada nama jalan, nama kota, dan seterusnya. Waktu bisa dipisah-pisah lagi. Jam keberapa, menit keberapa, detik keberapa, detik dipisah lagi bisa ya. Millisecond keberapa, dan seterusnya. Itu namanya atribut komposit. Terus gambarnya seperti apa atribut komposit? Mana tadi? Atribut komposit itu sama ya, seperti ini aja, teman-teman. Tetapi nanti dia dipecah lagi. Dia punya beberapa anak seperti itu yang coklat-coklat ini adalah anaknya. Seperti itu, dipecah lagi. Gambarnya tetap lingkarannya seperti ini satu, tapi nanti dipecah jadi 3 seperti ini. Karena dia pengennya si nama itu dia bagi jadi nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Seperti itu. Terus atribut derivatif. Atribut derivatif itu nilainya bisa diturunkan dari perhitungan algoritma tertentu. Kenapa kok seperti itu? Kenapa kok umur itu atribut derivatif? Sebentar, untuk simbolnya atribut derivatif itu pakai putus-putus seperti ini. Garis putus-putus seperti ini ya. Kenapa umur itu derivatif? Karena kalau saya ya mau hitung umur saya kan tinggal mengurangi aja tanggal lahir ini. Kok belum di... Kita tinggal ngurangin aja kan tanggal lahir yang ini dengan tanggal hari ini. Seperti itu. Misalkan saya lahirnya adalah 1 Januari 2000 misalkan. Misalkan saya semuda ini gitu ya. 1 Januari 2000. Kemudian saya ingin tahu nih umur saya berapa. Sekarang kan tanggal berapa? Sekarang tanggal berapa, Rek? 16 Februari 2021. Nah, saya pengen tahu umur saya berapa. Kalau dalam ranah tahunnya aja kan saya tinggal ngurangin aja kan 2021 dikurangi tahun 2000. Berarti nanti umur saya kira-kira ya 21 tahun seperti itu ya. Misalkan saya pengen tahu umur saya X tahun gitu kan. X tahun, Y hari, apalagi Y bulan ya, Y bulan, Z hari misalkan. Ya berarti kan tinggal ngurangin ini semua. Jadi tahun, bulannya berapa, jadi misalkan 21 tahun, 1 bulan, 15 hari, misalkan seperti itu. Itu kan atribut umur, itu bisa diambil dari tanggal lahir kita, terus dikurangi dengan data yang saat ini. Contohnya,
Ya seperti yang tadi. Contoh penggambarannya seperti apa, Bu? Ya seperti yang ini. Pakai garis putus-putus, menjong putus-putus. Itu derivatif. Jadi tadi ada multi-value, ada komposit, ada derivatif, ada simple, ada apa lagi atributnya tadi? Ada 5 kan tadi. Nah, itu macam-macam atribut ya, Mbak-mbak, Mas-mas. Ini simbolnya ya, atribut K seperti ini, dikasih garis bawah atribut derivatif seperti ini, komposit seperti ini, multivalue seperti ini. Terus identifying relationship itu untuk weak entity seperti ini, dikasih double seperti ini. Ini penggambarannya. Contoh sekarang. Kita udah sampai di slide nomor 20, nomor 19 ini ada pertanyaan nggak? Masih masalah atribut, entitas, simbol, masih masalah yang simpel gitu. Jenis-jenis atribut. Udah. Oke, silakan bertanya, Mas Vira. Saya sambil minum. Saya mau tanya yang Mbak Vira. Iya, Mbak Vira. Saya mau tanya yang bagian atribut multi value. Iya. Itu kan tadi di contohnya ada pendidikan tinggi. Nah, itu kenapa kok pendidikan tinggi itu disebutnya atribut multi value kan? Atribut multi value kan gelar, hobi itu. Itu Bu masih kurang paham bagian itu. Untuk multi value ya. Oke, terima kasih Mbak Fir. Penjelasan atribut multi value. Atribut multi value, multi kan banyak, value banyak nilainya. Atribut yang memiliki sekelompok nilai yang banyak. Pendidikan tinggi itu kan banyak. Pendidikan tinggi contohnya multi value ya banyak ya. Pendidikan tinggi, kita kalau bicara masalah atribut di dalam satu entitas tertentu, kita bayangin itu di dalam satu objek tertentu. Pendidikan tinggi misalkan itu adalah kita ya, kita sendiri. Nah, di sini ada studi atau pendidikan tinggi, pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi itu kan nanti kalau kita pecah-pecah lagi, itu kan sarjana tingkat 1, ada sarjana tingkat 2, ada sarjana tingkat 3, nanti juga ada pos tingkat 3 atau setelahnya doktoral itu nanti ada. Nah, ini kan ada satu individu, misalkan Mbak Vira gitu kan ya. Mbak Vira habis menempuh D3 misalkan, nah di sini ya ada D3 ya. Habis menempuh D3, Mbak Vira kan nanti bisa menempuh D4 juga. Ya enggak? Setelah D4 nanti pengen lanjut nambah studi lagi bisa nempuh S2. Setelah itu misalkan belum puas dengan S2 ya pengen lanjut studi lagi, itu bisa nempuh S3. Multi value. Di dalam satu individu ini kita bisa punya banyak pendidikan. Pendidikan saya misalkan kalau sampai sekarang adalah S2, tapi saya sudah pernah menempuh ini S1. Oh, saya nggak pernah D3 ya, S1 seperti itu. Kalau ini kita analogikan ke hobi Mbak Vira. Mbak Vira punya hobi baca, punya hobi coding, punya hobi renang misalkan. Satu individu punya banyak hobi. Satu individu punya banyak pendidikan. Seperti itu. Terus misalkan tadi contohnya apa lagi ya? Multi value yang banyak gelar, oke. Kita coba langsung search ke internet, kita coba lihat contoh multi value atribut. Multi value example.
Multi-valued attribute example. Enak ya, kita langsung kasih contoh di Google, kan ada banyak. Nah ini teman-teman, pendidikan tadi ya, bisa dapat ya Mbak, kenapa kok pendidikan itu multi-value, Mbak Fir? Ya, Bu. Oke, contoh yang lainnya lagi, satu mahasiswa. Biasanya bisa juga kan phone number sama email itu bisa juga kan kita jadikan multi-value attribute. Teman-teman kan nggak hanya punya satu email sebenarnya. Teman-teman itu di sini ada pasti punya email Polynema, email pribadi kalian, atau mungkin nanti kalian mau bikin email yang baru yang lain. Paling nggak di sini ada punya 2 email seperti itu. Itu juga bisa disebut multi-value attribute. Teman-teman juga punya beberapa nomor telepon. Saya yakin kebanyakan di sini paling nggak punya 2 nomor telepon. HP-nya kan pasti biasanya double SIM card semua. Atau paling nggak ada 2. Di situ itu juga bisa dijadikan multi-value attribute. Contoh lagi, nah kalau di gambar yang ini ya teman-teman, nah dilihat. Di sini kan kalian bisa lihat ya, ada macam-macam atributnya. Phone number otomatis dia kayak gini ya, simbolnya itu adalah multi value. Nomor telepon 1, nomor telepon 2, nomor telepon buat di rumah, misalkan seperti itu, atau nomor telepon untuk kantoran, biasanya juga seperti itu. Jadi dipisah kadang-kadang. Saya punya nomor telepon untuk urusan kantor sendiri, saya punya nomor telepon untuk keluarga dan teman sendiri, biasanya seperti itu. Phone number makanya dia multi value. Terus saya punya entitasnya ini student ya. Dia punya banyak atribut ceritanya. Ya. Terus yang ini multi value atributnya, yang ini birth date, yang ini name, first name sama last name. Tadi apa? First name, last name, yang gabungan dari beberapa atribut, bisa dipecah-pecah. Atribut komposit, Bu. Yes, benar, komposit. Kayak gitu. Jadi itu kalau diterapkan di satu gambar ya, modelnya seperti ini. Itu penggambaran IRD, Rek. Penggambaran IRD-nya kayak gini. Terus ngapain ya kita susah-susah masuk TI suruh gambar bulat-bulat sama kotak-kotak seperti ini. Nggak langsung coding aja di SQL-nya. Tenang dulu, jangan keburu-buru. Kita perlu konsep dulu, baru bisa kita bikin database yang bagus. Kita perlu perencanaan dulu desainnya, baru kita bisa bikin database yang bagus. Seperti itu kan. Kalau di coding di misalkan kalian mau bikin aplikasi juga seperti itu juga kan, kalian perlu bikin dulu kira-kira di sini kelasnya apa aja ya, seperti itu kan. Kalau fungsinya kira-kira di kelas ini fungsinya apa aja. Kalau kalian coding aplikasi seperti itu. Sama kalau mau bikin database, coding pakai SQL, bikin desainnya dulu seperti ini. Ada pertanyaan lainnya lagi? Ini, nah kalau ini udah masuk ke derajat-derajat, bukan kasta gitu ya, derajat. Jadi ada derajat 1, derajat 2 gitu kan ya, derajat 3 gitu kan. Maksudnya kok derajat seperti apa, Bu? Ini kan kalian bisa perhatikan ya, derajat relationship itu nanti ada unary, binary, sama ternary, derajat 3. Contohnya unary adalah satu buah relationship menghubungkan satu buah entitas. Wis kayak gini aja, manusia menikah, udah satu aja gini. Manusia menikah dengan manusia, relationship-nya 1, maka hanya menggabungkan derajat 1. Manusia menikah dengan manusia, muter aja di sini 1. Terus kalau yang binary derajat 2, ini yang paling sering ya, paling banyak, derajat 2, pegawai yang memiliki kendaraan. Kenapa kok derajat 2? Ya, gambarannya di sini ada 1 ya, 1 relationship, di sini dihubungkan ke 2 entitas.
Satu relationship dihubungkan satu entitas, satu relationship dihubungkan ketiga entitas, unary, binary, ternary, itu seperti itu. Tapi konsepnya adalah misalkan di sini pegawai memiliki kendaraan. Ini binary derajat 2. Jadi dia menghubungkan entitas pegawai sama entitas kendaraan. Ternary misalkan 3 entitas. Pegawai bekerja di dalam suatu proyek, ya. Terus proyeknya itu nanti di beda-beda kota. Jadi di sini ada entitas kota juga. 3 buah entitas itu disebut ternary. Jadi pegawai bekerja di suatu proyek, kemudian misalkan itu perusahaannya ada perusahaan cabang gitu ya, cabang Malang, Surabaya, Kediri, cabang macam-macam, Jakarta, ada kotanya, proyeknya, proyek A di kota apa. ID pegawai ini nanti kerja di ID proyek apa, terus di ID kota apa, bisa jadi nanti pas waktu diterapkan ke tabel itu nanti jadinya seperti itu. Itu derajat relationship. Kalau kita udah bicara derajat, nanti terus ditambahin lagi, kardinalitas. Tadi kan ada derajat ya, kalau di sini, kalau hiraukan aja yang ini tulisan satu-satu, ini dihiraukan dulu. Jadi saya cuma punya dosen mengepalai jurusan, otomatis itu derajat 2, binary kan derajat 2. Terus kardinalitas itu hubungannya. Hubungan apa Bu gitu kan? Hubungannya seperti ini, Jadi dosen mengepalai jurusan, kajur. Kajur kita sekarang siapa ya? Ada yang tahu? Oh iya, sih kalian ya silakan masuk. Misalkan kajur kita Pak Rudi. Mungkin karena kalian teman-teman belum pernah ngampus ya. Setiap satu jurusan itu kan kajurnya satu. Paham ya? Satu jurusan kajurnya satu. Satu sekolahan kepala sekolahnya satu. Mungkin nggak ada 2 kepala sekolah di dalam satu sekolah. Nggak mungkin. Yang pasti ya nantinya ada kepala sekolah, terus wakil kepala sekolah. Kan seperti itu kan wakil kan. Tapi statusnya bukan kepala sekolah 1, kepala sekolah 2. Nggak gitu. Bukan kajur 1, kajur 2. Nggak seperti itu. Karena kepala itu harus 1. Seperti itu kan. Presiden 1 gitu. Nggak mungkin ada presiden 2. Nanti nggak jadi negaranya. Rektor 1. Nggak mungkin ada 2 rektor. Nanti bingung mau dibawa kemana gitu kan, universitas ini, seperti itu. Jadi relationship-nya one to one, seperti itu. Misalkan suami sama istri, one to one. Satu suami, satu istri. Bisa juga one to many. Many itu banyak. Satu suami, banyak istri. Misalkan kalian penganut poligami, seperti itu ya. Satu suami bisa punya 2 istri, 3 istri, maksimum 4 istri, seperti itu. Pengen nambah jadi 5 istri, yang 1 istri di cut dulu, nambah lagi jadi tetap 4 istri, tapi dengan istri yang baru ya, seperti itu. One to many, seperti itu. One to one, contohnya seperti ini, dosen, jurusan, presiden, negara, kepala sekolah, seperti itu, one to one. Sampai one to one masih bingung, galau? Saya sambil minum. Kalian mau nyemil kayak apa silakan. Yang pasti sambil didengarkan. Sekarang one to many, contoh one to many tadi gitu ya, suami istri bisa one to many, atau dosen sama kuliah. Jadi saya nggak hanya ngajar basis data aja, saya ngajarnya mata kuliah yang lain. Seperti itu. Jadi kalau lebih dari 1, tandanya adalah M seperti ini. Kalau tadi kan 1-1, udah bicara masalah relations. Ya. Terus relation yang dikasih tanda seperti ini. 1-1, 1M, MM, seperti ini. M to N, biasanya M to N, seperti itu. Atau MM gini juga bisa. 1 ke banyak. 1 dosen mengajar banyak mata kuliah, seperti itu. 1 guru mengajar
banyak mata pelajaran. Jadi misalkan kalau di SMA, di SMA itu satu guru, satu pelajaran ya kayaknya. Satu dosen, banyak mata kuliah. Jadi saya ngajar mata kuliah A, B, C, itu one to many. Terus ada lagi misalkan contohnya, contoh yang banyak lagi, one to many relationship. Kan daripada kita ngarang-ngarang contoh, nah, oke ini kok tabel semua ya. Oke. Sama ya ini contohnya yang ini teman-teman. Instructor sama course, one to many ya, teach, mengajar, seperti itu. Satu instruktur mengajar banyak course. Terus ada lagi, bisa pakai angka seperti tadi ya, 1M, seperti itu, atau bisa pakai, nah seperti ini, slide gini, kayak gini, one to many juga. Satu ibu punya banyak anak, one to many. Ada lagi contohnya, mana ya? Nanti cari sendiri kayak contohnya banyak di sini nanti. Intinya gitu, one to many. Oh ini. Satu dokter, satu pasien. Misalkan satu dokter buka praktek, pasiennya banyak. Satu dokter, satu pasien, one to many. Seperti itu. Atau misalkan kalau di rumah sakit, nanti dia bisa berkembang lagi. Many to many. Maksudnya itu kan, kalau di rumah sakit kan satu pasien biasanya juga ditangani oleh banyak dokter. Misalkan dia penyakitnya komplikasi penyakit dalam, komplikasi penyakit kulit, komplikasi penyakit macam-macam. Dokter penyakit dalam sendiri, dokter penyakit kulit sendiri, dokter penyakit apa sendiri, seperti itu. Bisa di set many to many. Jadi ini enggak saklek kayak gini, Rek. Tergantung sikonnya, tergantung kalian mau bikin database-nya itu model seperti apa. Nggak harus dokter itu one to many, nggak harus seperti itu. Tergantung kondisinya yang mau dikembangkan seperti apa. Itu relatif. Seperti itu ya. Mana lagi? Many to many. Mahasiswa kuliah. Kok mahasiswa pengajar kuliah sih? Mengambil ya ini, Rek. Mengambil. Mahasiswa mengambil mata kuliah. Satu mata kuliah itu bisa ditempuh oleh banyak mahasiswa. Basis data. Yang ambil kan banyak mahasiswa. Seperti itu. Satu mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Satu mata kuliah itu ditempuh juga oleh banyak mahasiswa, many to many. Seperti itu. Jadi hubungannya banyak ke banyak. Satu mahasiswa bisa ngambil mata kuliah A, B, C, D, E. Satu mata kuliah A bisa diambil oleh banyak mahasiswa M1, M2, M3, M4. Seperti itu. Kan banyak ke banyak. Jadi many to many. Contoh. Many to many. Ini ya. Oh ini bagus. Oh ini yang tadi, mahasiswa sama course. Jadi satu mahasiswa bisa mengambil banyak course, satu course itu bisa diambil banyak mahasiswa. Seperti itu, many to many. Lainnya lagi, team membership sama student. Contoh yang di sini ya. Teams membership, host guest. Ini database apa ini? Games. Oke. Kok games, Rek? TID ranking, coba kita cek. Sport database, oke. Nah ini, jadi di sini ada satu mahasiswa, dia bisa masuk ke banyak tim, seperti itu ya.
tim olahraga. Satu tim olahraga, satu tim itu nanti isinya ada banyak mahasiswa, seperti itu. Saya misalkan mau masuk ke tim olahraga A, tim olahraga B, tim olahraga C. Tapi dalam satu tim olahraga A itu isinya juga ada banyak mahasiswa, nggak hanya saya, seperti itu. Many to many. Oke. Sudah, ini dulu. Kardinalitas, ada pertanyaan? Aman? Oh ya, intermezzo, teman-teman jangan lupa absen. Habis ini saya panggil juga, tapi jangan lupa absen yang di sini. Ini kan nanti connect ke siakatmu. Silakan absen di sini. Terus nanti 2 hari lagi ya, ada praktikum basis data. Nanti silakan dibuka slide praktikumnya, dibaca-baca dulu. Nah, di sini nanti kalian membuat IRD, nanti ya silakan dilihat. Di sini belum saya kasih keterangan. Itu pakai aplikasi namanya TeraR. Ini aplikasi buat bikin IRD. Jadi diinstal dulu TeraR-nya, langsung di running sih ini. Tapi kalau misalkan kalian running belum ada Java runtime environment-nya nggak mau. Jadi install dulu yang ini. Tapi kalau kalian udah punya Java runtime environment, yo nggak usah install, langsung di running. Cuma 3 megaan kalau teranya. Saya bukanya kok banyak banget. Saya kayak gini nanti. Sebenarnya banyak aplikasi online yang membuat IRD seperti ini, dan bentuk IRD itu macam-macam. Relasinya tadi juga ada macam-macam ya. Tadi kan ada yang gambarnya garis 1, terus ada lebih besar yang banyak seperti itu, atau yang pakai yang ini, yang sering dipakai sih 1 ya, yang pakai angka seperti 1N ya, seperti ini. Nah, itu nanti kalau udah di-install nanti ya tinggal bikinnya ya tinggal kayak gini, gampang. Tapi kalau mau pakai aplikasi lain silahkan, seperti itu. Ini pas waktu praktikum, nanti bisa teman-teman coba, jadi di situ nanti ada koneksinya juga ya. Nah, ini kan bisa dikoneksikan seperti ini, atau ada juga, oh ini ya pakai yang ini bisa. Saya misalkan ada entitas, saya mau bikin ternary di sini, saya mau kasih koneksinya. Aduh. Kenapa dia nggak mau diklik? Ya, nanti ini kita coba lagi ya. Jadi di sini kalau kalian lihat ya, di sini kan ada atribut K. Nanti ada atribut yang derivatif, nanti ada atribut yang multi value, ada lagi atribut yang simple yang biasa. Tuh. Gambar-gambarnya bisa pakai ini, atau mau pakai yang lain silahkan. Ini dulu intermezzo yang buat praktikum, saya don't save aja. Baik, sampai di sini kardinalitas, ada pertanyaan? Aman? Kita sudahi jam berapa ya ini? 8.45 lah ya, 7 menit lagi. Terus sekarang ada participation constraint dependencies. Apa ini? Ada participation constraint dependencies. Jadi itu entitasnya bergantung penuh atau tidak dengan entitas relasinya, batasan atau constraint ya. Dependencies kan kebergantungan, constraint kan batasan, seperti itu. Participation kan partisipasi, hubungannya dia partisipasi. Ada total participation sama partial participation, parsial sama total. Kalau total itu entitasnya itu bergantung penuh. Jadi semua harus ikut ini. Ada kata-kata semua dan harus seperti itu. Tapi kalau parsial nggak harus semua. Beberapa yang udah ikut itu ya udah oke. Contohnya
Nah, ini. Contohnya di latihan 2 ya. Oh, kita ke latihan 1 dulu. Ini lanjutan dari latihan 2. Di latihan 2 nanti kan kalian ada menemui partisipasi penuh ya, kayak gini, double kayak gini, sama yang parsial, partisipasi yang parsial, partial participation, sama tadi yang partisipasi penuh, total participation. Contoh latihan 1 deh. Pada saat mendaftar menjadi anggota perpustakaan fakultas, dicatatlah nama, nomor mahasiswa, dan alamat. Setelah itu mereka baru bisa meminjam buku. Buku yang dimiliki perpustakaan banyak sekali jumlahnya. Tiap buku memiliki data nomor ini, dan ini, gitu kan. Satu buku bisa dituliskan oleh beberapa pengarang. Tentukan entitas, tentukan atribut, dan tentukan relasi. Nah, biasanya, Rek, nanti ada banyak soal-soal cerita seperti ini. Soal cerita itu maksudnya ya kalian implementasikan, saya mau bikin apa, seperti itu kan bisa dianalogikan dengan soal cerita ya. Ada banyak soal-soal cerita seperti ini dan diminta untuk bikin IRD-nya. Jadi kalau di sini kan ada mahasiswa gitu kan, ada mahasiswa di sini, objeknya, entitasnya, atributnya apa aja, nama, nomor mahasiswa, dan alamat, seperti itu kan. Terus dia objeknya lagi yang lainnya apa? Di sini kan dia perpustakaan ya, mahasiswa pinjam buku. Berarti objeknya kan ada mahasiswa sama buku, kayak gitu kan. Atribut mahasiswa apa? Atribut mahasiswa di soal latihan 1 cuma punya ini. Nama, nomor, sama alamat. Buku, atributnya apa aja? Buku, judul, pengarang, penerbit, sama tahun terbit, seperti itu. Ada 2 entitas. Terus ditanya tentukan entitas, ya 2 itu ya, tentukan entitasnya. Kemudian atributnya ya seperti ini. Kalau digambarkan jadi seperti ini. Ada mahasiswa dengan atribut nomor mahasiswa, nama, alamat, dia pinjem buku atributnya ini, seperti itu. Gampang kan? Oke, nomor 1, tentukan entitasnya. Ini kan dia derajatnya masih binary 2, seperti itu. Masih gampang, 2 derajat. Terus yang membedakan dengan nomor 2 sekarang. Seperti deskripsi latihan soal nomor 1, namun ada beberapa tambahan penjelasan berikut ini. Seorang mahasiswa boleh pinjam beberapa buku. Satu buku boleh dipinjam beberapa mahasiswa. Semua mahasiswa sangat perlu buku, sehingga tidak ada yang tidak pernah meminjam ke perpustakaan. Semua dan harus. Kalau di soal latihan nomor 1, itu nggak ada kata-kata semua mahasiswa itu perlu buku. Kamu mau pinjem, kamu mau enggak, ya wes karepmu, kayak gitu. Terserah Anda. Tapi di latihan yang soal nomor 2, semua mahasiswa itu butuh buku, kayak gitu ya. Semua mahasiswa butuh buku, sehingga mereka itu semua harus wajib pinjem buku. Kayak pas waktu SD gitu ya, wajib pinjem buku LKS di perpus, kayak gitu. Karena ada semua dan wajib, jadi lambangnya kayak gini, Rek, kasih double 2. Seperti itu. Kalau dibedakan seperti ini, parsial, yang satunya parsial. Nggak semua mahasiswa harus pinjam buku, dia sudah punya e-book, nggak perlu buku, seperti itu. Thread-nya, garisnya 1 aja. Tapi di sini ada soal semua mahasiswa wajib dan harus pinjam buku di perpustakaan itu. Oke. Garis 2. Terus nanti ada tambahan lagi, ada jumlah, ada tanggal pinjam. Apa yang membedakan? Nah, di sini kan apa ya? Soalnya kan udah berkembang ya, Rek ya. Ada satu buku boleh dipinjam beberapa mahasiswa. Ya kan? Satu buku dipinjam beberapa mahasiswa. Kemudian satu buku itu bisa memiliki beberapa kopi buku. Tapi untuk satu kopi yang sama memiliki satu nomor buku. Di sini kan berarti setiap buku kalian identikan dengan buku itu kan punya
primary key atau identitas unik. Katakanlah adalah ID buku, gitu kan, ID underscore buku, seperti itu. Satu buku itu jumlahnya nanti ada berapa kopi. Jadi kalau pas waktu kalian lihat di sini, ID buku atau nomor buku ya, ini key-nya, nomor buku, satu ID buku punya banyak buku, beberapa buku, akhirnya dia kasihlah kolom jumlah bukunya berapa, seperti itu. Di yang sebelumnya nggak ada keterangan seperti itu. Ya pokoknya buku, ada buku, nomor buku, judul, penerbit, pengarang, udah beres. Tapi di soal yang kedua, satu buku itu bisa beberapa buku loh, nah, kasihlah kayak gini. Satu buku itu nanti pengarangnya ada banyak loh, nggak satu aja. Ya kan, biasanya kalau buku, pengarangnya kan berderet gitu kan. Paling nggak ada 2, 3, seperti itu. Ada sih yang satu, tapi paling nggak ada 2 atau 3. Seperti itu. Memang di sini ada keterangan satu buku, ada beberapa pengarangnya. Nanti ya dilihat, di situ ada satu buku, ada banyak nama pengarang, makanya dia di set multi value di sini. Terus di sini di yang setiap peminjaman akan dicatat tanggal peminjamannya. Semua mahasiswa disiplin mengembalikan buku tepat 1 minggu setelah peminjaman. Setiap peminjaman dicatat tanggal peminjamannya. Jadi di atributnya, di relasinya dikasih atribut juga. Di entitas kasih atribut, di relasinya kasih atribut, ini ada tambahan ini. Udah beres. Nanti ini kalau dilihat di sini relasinya apa, Bu? Kalau dilihat ya relasinya semua mahasiswa wajib meminjam 1 atau lebih buku ya, many kan? Satu mahasiswa misalkan one to many misalkan, satu ke banyak. Satu mahasiswa bisa minjam banyak buku. Lah tapi satu buku tadi kan jumlahnya ada banyak toh? Kayak gini. Ini harusnya many to many. Misalkan kalau saya pakai one to many kayak gini. Kok saya mesti keliru. Sorry kebiasaan pakai laptop satunya. Ini kan, misalkan kalau di sini ada satu mahasiswa bisa pinjam banyak buku one to many. Satu mahasiswa bisa pinjam banyak buku. Nah, itu terjadi kalau di sini jumlah setiap buku adalah 1. Seperti itu. Bisa one to many. Jadi satu mahasiswa pinjam satu buku, banyak buku yang berbeda-beda, setiap satu buku dipinjam oleh satu mahasiswa. Jumlahnya bukunya satu ID, satu buku. Nah, tapi kan tadi di soalnya adalah setiap satu buku ini punya banyak buku. Jumlah ini, berarti kan jumlahnya buku ini ada banyak. Berarti satu ID buku ini dengan jumlah yang lebih dari 1, berarti otomatis bisa dipinjam oleh beberapa mahasiswa kan? Nah, berarti bukan one lagi, ini jadi M. Aduh, gak enak sekali kalau pakai ini. Ya, kayak gitu, Rek. Aduh, ini. Paham ya? Soal nomor 2. Saya cek-cek yang ngantuk. Enggak sih, saya cek-cek random aja ya. Arifatul. Paham nomor 2? Apakah masih di situ atau sudah mengembara kemana-mana? Ayo lari-lari kembali ke komputermu, Rek. Raffiansyah paham soal yang nomor 2, kenapa dia kok ada garis-garisnya, kenapa kok ada jumlah, kenapa ada tanggal pinjam? Belum paham, Bu. Belum paham. Oke, yang belum paham yang sebelah mana? Yang buku tuh, Bu. Bukunya kenapa, Mas? Sebentar. Kenapa kok ini? Kenapa ini? Ini lambangnya apa, Mas? Atribut apa nih kayak gini? Siapa tadi yang saya panggil tadi? Raffi ya?
Kalau ada garisnya ke bawah, atribut apa ya tadi ya? Ada yang bisa bantu teman? Ya. Atribut K. Atribut K. Terus tadi yang belum paham bukunya kenapa ini? Saya menjelaskan start dari mana dulu nih? Gimana Mas Alfi? Atribut buku tadi yang belum paham apa? Saya jelaskan lagi ya, Rek. Ke buku aja dulu. Jadi di sini tadi kalau kalian ke sini, ini ceritanya kayak gini. Ceritanya kalian ada soal cerita gitu ya. Ada soal cerita diminta untuk membuat IRD-nya. Seperti itu. Misalkan di sini ibaratnya kalian dihadapkan dengan studi kasus. Seperti itu. Studi kasus nyata. Seperti itu diubah ke bentuk soal cerita. Nah, di sini studi kasusnya itu studi kasus tentang mahasiswa yang meminjam di perpustakaan. Kasusnya nggak luas-luas banget, nggak yang sampai pegawai perpustakaannya harus melayani apa, kayak apa. Ini kasusnya masih entitasnya si mahasiswa sama si bukunya. Masih dua itu tok, dua itu aja. Nah, si mahasiswanya ini tadi, dia kan di sini kan ada mahasiswa sama buku ya. Otomatis di situ entitasnya adalah mahasiswa dan entitas buku. Relationship-nya apa? Relasinya ya mahasiswa pinjam buku kayak gitu, pinjam kayak gitu bisa. Terus mahasiswa tadi atributnya apa? Kalau soal nomor 1, kalau ada soal nomor cerita seperti ini, misalkan kalian ujian kasih essay seperti itu, atau bayangkan aja ini adalah studi kasus beneran seperti itu. Di sini kalian bisa lihat di situ ada atributnya, nama, nomor mahasiswa sama alamat. Kemudian untuk bukunya dia ada buku, judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Soal nomor 1 itu udah gini aja. Jadi saya cuma punya keterangan ini aja, nggak ada keterangan si mahasiswa itu, semua mahasiswa wajib pinjam 1 buku atau lebih, nggak ada keterangan seperti itu. Nggak ada keterangan 1 buku itu wajib ada, 1 buku itu penerbitnya ada 1 ya misalnya, 1 buku itu pengarangnya ada beberapa, nggak ada keterangan seperti itu. Kalau masih seperti ini, dari IRD kalian bisa lihat buku itu sendiri. Buku itu sendiri nanti dia punya atribut key nomor buku. Nomor buku ya, berarti harus unik, nggak boleh nol, nggak boleh kosong. Kalau di tabel yang kemarin kamu buat, nilainya harus ada isinya. Terus judul, terus pengarang, terus penerbit. Kalau dalam artian ini, itu berarti 1 buku punya 1 pengarang aja. Namanya nggak boleh lebih, Rek. Penerbitnya ya 1 penerbit aja. Terus kalian bandingkan dengan ini, studi kasusnya. Kalian read ini lagi, dibaca ini lagi, banyak tambahan keterangan-keterangan tadi yang saya bold tadi. Misalkan 1 buku boleh dipinjam beberapa mahasiswa. Kalau ini adalah mahasiswa mau pinjam buku, mau enggak, terserah. Ya, jadi partisipasinya adalah parsial, terserah. Garisnya 1. Tapi kalau lanjut ke latihan 2, 1 buku boleh dipinjam beberapa mahasiswa dan semua mahasiswa sangat perlu buku. Sehingga mahasiswa itu harus pinjam buku, tidak ada yang tidak harus. Nah, ini relasi kan mahasiswa pinjam buku. Dan di sini harus ada semua dan harus. Makanya sampai dikasih 2 garis. Wajib ini kayak gitu. Kalau ini nggak wajib. Kok bisa Bu 2 garis? Wajib dari mana? Partisipasi total yang seperti ini. Ya, jadi 2 garis. Terus next ke bukunya. Kalau tadi terserah kan bukunya, nomor buku. Ini kan tadi cuma ini, Rek. 4 ini. Terus sekarang ini dikasih multi value attribute kan tadi pengarangnya. Ada keterangan di sini mana ya? Ada keterangan pengarang nggak di sini? Kalau gambarnya seperti ini berarti 1 buku bisa lebih 1 pengarangnya. Jadi
buku, terus pengarangnya ada pengarang A, pengarang B, pengarang C, seperti itu. Jadi misal kalau di tabel itu nanti kalau di mapping ya, kalau di mapping di tabel, latihan mapping masih minggu depan. Saya punya tadi ada nomor buku gitu ya, nomor buku, ada nama, apalagi tadi, ada judul, ada penerbit, ada pengarang, kayak gini, thread. Wes, ini yang satu. Coba yang sebelumnya tadi. Nomor buku, judul, penerbit, pengarang. Kok ada nama ya saya? Nomor judul, nomor buku, judul, penerbit, pengarang. Ini nggak usah ya. Nah, kalau yang di tabel 1 tadi, itu misalkan saya punya nomor bukunya 1 gitu ya. Judulnya adalah C1, judul 1. Penerbitnya adalah P1, penerbit 1, pengarangnya adalah author 1. Nah, kalau yang berdasarkan di IRD tadi, ini kan nanti misalkan kalau kalian tabelkan, di mapping ke tabel, itu nanti munculnya kayak gini teman-teman. Ada tabel mahasiswa, nanti ada tabel buku, seperti itu. Contohnya yang lagi ya, kalau yang ini, nanti munculnya ada tabel dosen, isi tabel dosen, isinya adalah kode dosen, alamat dosen, nama dosen, kayak gitu. Terus ada tabel mengajar, isinya ini, kode dosen sama kode jurusan. Ada tabel kuliah, isinya ini. Contoh yang itu teman-teman ini. Contoh lagi nanti kalau dimappingkan gambar yang seperti ini, contoh gambar yang ini dimappingkan lagi ke bentuk tabel di SAMPPmu, nanti ada tabel pegawai gitu kan, atributnya apa aja, kolom 1 namanya misalkan ID pegawai, nama kayak apa, kendaraan, jadi nomor kendaraan, nama kendaraannya apa, seperti itu, jadi 2 tabel seperti itu. Nah kalau yang ini, jadi ini kita coba lihat di tabel buku, 1 tabel buku itu aja. Nanti di tabel buku itu ada nomor buku, judul, pengarang, sama penerbit. Nomor buku, oke, sebentar. Nah, ini nanti di sini ada yang ini ya, yang ini ya. Mana? Itu nanti di tabel buku. Jadi saya bikin tabel namanya misalkan TB_buku gitu kan. Penamaan tabel itu nggak boleh ada spasi, Rek. Jadi misalkan spasi kalian ganti underscore seperti itu. Terus misalkan ada di sini aja deh. Ini kok udah ada isinya sih? Delete. Oh. Misalkan ada tabel buku. Tadi tabel bukunya itu ada nomor buku, terus ada judul, pengarang, sama penerbit. Judul, pengarang, penerbit, kayak gitu. Nantinya jadinya kayak gini. Di soal yang nomor 1, itu kan nggak ada keterangan dia mau satu buku bisa banyak pengarang, nggak ada keterangan seperti itu. Jadi itu nanti adalah nomor bukunya 1, judulnya misalkan Si Manis gitu kan. Si Manis, pengarangnya misalkan Alfa gitu, Alfa. Penerbitnya misalkan 3.
3 serangkai. Nah, kayak gini. Nomor buku 2 itu nanti apa judulnya apa, pengarangnya siapa, penerbitnya siapa. Itu. Jadinya nanti kayak gitu kalau digambarkan. Tapi nanti kalau di yang ini, yang di sini, ini nanti kan ada buku, nomor buku, judul, pengarangnya kan tadi dia kasih keterangan ada bisa beberapa pengarang. Nah, di situ nanti pengarangnya diisi lebih dari 1. Ngisinya bukan alfa, koma, beta, enggak. Tapi nanti isinya itu nanti minggu depan ya, nanti ada ID buku gitu kan, ID buku nanti dipisah lagi, nanti bisa dipisah jadi 1 tabel lagi. ID buku 1, nama pengarangnya, nama pengarang siapa A, ID buku 1 lagi nama pengarangnya B, ID buku 1 lagi nama pengarangnya C, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat di sini garis 1 sama garis 2 itu nanti bentukan tabelnya beda, itu aja. Tapi sekarang belajarnya kalau kita bisa lebih dari 1 data multi value, di sini pengarang ya. Pengarangnya bisa lebih dari 1, pengarang 1, pengarang 2, gambarnya seperti ini. Masalah nanti bentukan tabelnya minggu depan aja. Ada tambahan jumlah, jadinya seperti ini. Seperti itu. Itu sih penjelasan buku. Jadi itu tadi buku, kemudian nanti ini ada soal, silakan dikerjakan, di submit ke LMS, habis ini saya bikinkan tweetnya, saya kasih waktu ya 1 minggu lah ya, 1 hari bisa sih sebenarnya, tapi ya 1 minggu. Nanti silakan kalau udah selesai sebelum 1 minggu, 1 jam dari sekarang kalian udah selesai, silakan langsung disubmit. Di situ kan kelihatan kan siapa yang ngerjakan 1 minggu setelahnya dan siapa yang ngerjakan 1 hari atau mungkin beberapa jam setelah perkuliahan ini kan kelihatan seperti itu. Tapi saya set deadline waktunya nanti 1 minggu aja di sini. Jadi nanti di sini saya bikinkan tweet nomor 2 IRD, nanti ada soal seperti itu, kalian silakan digambarkan. Kalian gambarnya bisa, kan belum belajar Tera ya yang tadi, atau bisa langsung kalian bisa langsung pakai Tera, atau kalian bisa gambar misalkan di Word atau di PPT seperti ini kan, kotak-kotak dikasih garis kan ada ya di sini. Mau yang simpel seperti ini bisa, silakan. Jadi nanti ada gambar, terus misalkan kalau pakai PPT ya, ada gambar, yang slide pertama berarti kalian kasih nama, name, kelas, seperti itu. Identitasnya kalian, terus jawaban. Atau misalkan kalau kesulitan lagi, kalian bisa gambar di kertas gitu, di foto, ya kan? Tapi jangan lupa nanti kan kalian foto, terus halaman pertama mesti ada harus identitas kalian. Jadi pas waktu saya download itu tahu itu kerjaannya siapa. Soalnya kalau download kan langsung download 1 kelas, nggak download satu-satu per orang. Download 1 kelas, di filenya kalian itu harus ada identitas kalian. Judul paling nama, NIM paling nggak di situ. Wes. Soalnya ini buatlah IRD-nya. Minggu depan akan dibahas untuk jawaban IRD soal ini. Udah itu aja teman-teman, udah jam 9, ada pertanyaan? Kak?